bisa hadir pada malam hari ini dan lagi semangat-semangatnya buat ngejar beasiswa gitu. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Kak Ardila Syakriah. Kak Ardila ini dari LSI London untuk jurusannya di MSc International Social and Public Policy. Dan boleh tahu nggak Kak Ardila, mungkin ini baru masuk atau sebenarnya udah nunggu tinggal pulang nih? Halo semuanya, halo Mbak Aulia, Mbak Viva, dan teman-teman yang udah hadir. Jadi aku baru datang Mbak, baru mulai kuliah. Aku baru datang di London itu September kemarin, pertengahan September. Oke, dan ini 2 tahun atau 1 tahun MSc-nya? 1 tahun Mbak, kalau chevening wajib 1 tahun, nggak boleh Oh, kalau lebih dari. Chevron, oh Hmm. oke oke, Chevron ini wajib 1 tahun. Oke, Mm-mm. nah karena Kak Ardila ini masih fresh banget, berarti juga apply-nya masih fresh banget dan informasi-informasinya juga pasti bakal fresh banget. Mungkin bisa langsung kita mulai aja untuk dari Kak Ardila kalau mau share screen dan juga mau nanti sesi diskusinya akan dilakukan setelah Kak Ardila selesai untuk presentasi. Gitu ya Kak, Oke, silakan. oke, aku share screen ya. Udah kelihatan belum? Oh, udah aman. Oke, ya aku mulai ya Mbak Aulia, Mbak Viva. Ya, jadi halo semuanya teman-teman, selamat malam. Terima kasih banyak udah ngajak aku sharing ya untuk teman-teman titik jeda. Salam kenal, aku Ardila Syakriah, bisa dipanggil Dila aja. Seperti yang Mbak Aulia bilang, aku baru aja menempuh pendidikan S2 di LSI, London School of Economics and Political Science di bidang International Social and Public Policy, MSc ya, dengan dukungan 100% dari beasiswa Chevening. Nah, sebelum aku mulai, mungkin aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau misalnya ini apa yang aku share hari ini, baik yang aku tulis maupun yang aku sampaikan ke teman-teman itu murni pengalaman aku pribadi, jadi bukan merepresentasikan Chevening, FCDO maupun Chevening Alumni Association Indonesia. Ya, sebelum aku mulai juga aku mau terima kasih ke teman-teman yang udah datang semuanya. Seperti yang Mbak Aulia bilang, ini udah malam ya di Indonesia, apalagi habis kerja, jadi pasti capek banget. Semoga sharing session ini membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa Chevening tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya ya, yang masih persiapan gitu. Oke, karena nanti ini rencananya aku akan share sedikit snippets dari esaiku. Jadi aku mungkin merasa perlu aku harus sharing tentang backgroundku dulu ya. Jadi aku S1-nya ilmu komunikasi. Kemudian aku bekerja sebagai jurnalis, terus aku pindah ke sebuah non-profit organization sebagai health communications officer, dan balik lagi jadi freelance jurnalis sebelum akhirnya sekarang menempuh pendidikan S2 di bidang International Social and Public Policy. Jadi kalau teman-teman lihat, S1 dan S2 aku memang nggak linear, meskipun sama-sama social science, tapi jangan khawatir teman-teman, banyak juga teman-temanku di batchku maupun alumni yang juga nggak linear gitu, dan it's not necessarily a problem selama kita bisa kasih strong justification kenapa kita perlu mempelajari bidang tersebut didukung dengan misalnya experience kita ya, professional experience kita gitu. Oke, lanjut. Jadi ini adalah kali kedua aku daftar Chevening. Pengalamanku pertama kali daftar itu tahun 2021-2022 dan itu gagal langsung di administratif atau bagian esainya. Jadi pengalaman kegagalanku ini yang aku akhirnya apa ya, aku pelajari juga gitu kan apa yang salah gitu, dan aku bandingkan dengan esaiku yang akhirnya aku lolos ini kan. Jadi emang kelihatan banget sih kalau di esaiku yang sebelumnya itu minim banget persiapan in terms of aku tidak benar-benar menampilkan apa yang aku butuhkan dari S2 gitu kan, dari Chevening, dan kenapa aku perlu ini dan kenapa aku mau kuliah lagi gitu. Itu nggak kelihatan gitu di esai sebelumnya. Nah, akhirnya di esai yang baru ini baru aku berusaha munculkan. Dan ini terbantu banget dengan riset ya. Jadi teman-teman aku sarankan untuk riset sedalam-dalamnya. Jadi meskipun meskipun udah banyak sharing soal chevening gini, tapi supaya kita bisa terlihat unik gitu di esai gitu ya. Riset kita tuh membantu banget. Jadi misalnya ketika nyari universitas atau program, jangan berhenti di misalnya website kampus gitu kan. Itu kan masih surface level ya. Jadi bisa coba cari forum-forum atau misalnya acara seminar dari kampus itu yang menurut teman-teman tuh menarik dan
bikin teman-teman pengen belajar di situ misalnya. Nah, ada banyak channel yang bisa teman-teman gunakan untuk riset. Salah satu yang sangat membantu aku adalah media sosialnya Chevening Alumni Association Indonesia atau CAAI. Teman-teman bisa temui di @id_chevening_alumni di Instagram atau juga di Twitter atau di YouTube juga ya. Jadi di sana mereka banyak sharing terkait Chevening applications, tips dari alumni atau dari scholars gitu, dan itu sangat membantu aku di tahun lalu. Nah, aku juga luckily nih ya, fortunately dapat kesempatan untuk ikut Chef Buddy one-on-one session. Jadi aku di-pair dengan salah satu alumni atau scholar sebagai mentorku untuk ngasih feedback terkait esaiku. Nah, ini memang terbatas banget sih teman-teman, jadi jangan khawatir kalau misalnya ada teman-teman yang nggak dapat slot, maupun teman-teman ketinggalan info soal program Chef Buddy One-on-One ini, bisa tetap ikut kegiatan lain di media sosial CAAI. Jadi ada IG Live, ada Twitter Twitter Space gitu ya, Twitter Thread, itu ada banyak banget informasi di situ. Jadi salah satu kuncinya adalah memang berusaha untuk networking dengan alumni dan scholars mungkin ya secara sowan gitu ya, minta tolong bantuan mereka untuk ngasih feedback, ngasih tips dan sebagainya. Oke, sebelum masuk ke tiap-tiap esai secara spesifik, aku mungkin mau ngasih general writing tips aja dulu gitu. Ini karena berlaku juga di pekerjaanku sebagai jurnalis ya, dan apa namanya, dan aku notice juga salah ketika aku nulis esaiku yang pertama. Maksudnya bukan salah juga sih ya, kurang aku lakukan gitu mungkin. Nah, yang pertama adalah soal kalimat pertama. Jadi kalimat pertama itu kan kayak pintu masuk ke esai kita gitu kan ya, dan bisa dibayangkan teman-teman mungkin asesor kita tuh kan bukan orang Indonesia ya. Jadi ada di UK gitu asesor yang pertama, dan bisa dibayangkan juga mereka baca mungkin banyak banget esai, ratusan atau ribuan mungkin. Jadi gimana caranya bisa menarik perhatian mereka supaya mereka tetap baca nih esainya secara penuh empat-empatnya gitu kan. Jadi aku berusaha supaya kalimat pertamaku itu bisa menarik mereka, dan karena mungkin konteks kita beda dengan UK gitu kan, masalah yang kita temui di Indonesia beda dengan UK, aku berusaha supaya apa yang mereka baca itu bisa relatable gitu. Dan caranya adalah yang aku lakukan adalah dengan membuat itu menjadi sesuatu yang personal gitu. Aku nambahin misalnya nih yang kalimat ketiga di sini ya. Di esai ketigaku aku bilang before celebrating their fifth birthday. Itu kan ada kayak rasa kedekatan gitu ya, maksudnya sama pembaca gitu. Jadi nggak hanya menampilkan data as it is, tapi coba buat rangkai kata-kata yang bisa membuat itu menyentuh orang gitu, bisa apa ya, bisa menarik hati mereka supaya mikir, oh ya isu ini penting dan harus kita address bareng-bareng gitu kan misalnya. Nah, ini contoh-contoh ya, masing-masing kalimat pertama di 4 esaiku. Terus yang kedua adalah harus ada benang merah. Menurutku harus ada benang merah di tiap esai maupun di tiap-tiap esai itu, maksudnya antar esai dan di tiap-tiap esai ya. Jadi ketika kita nulis, uh, menurutku akan lebih baik ketika ada satu isu, satu topik atau satu goal yang berusaha kita sampaikan gitu. Nah, dalam hal ini berarti kita harus prioritize gitu kan, isu mana yang mau kita address, isu mana yang mau kita jadikan goal setelah kita studi gitu. In my case, karena aku kerjanya banyak di health journalism and communications, benang merah yang aku coba tampilkan meskipun nggak secara eksplisit di esai, di semua esaiku, di keempat esaiku adalah bahwa aku tuh pingin, goalku adalah untuk berkontribusi supaya masyarakat Indonesia di daerah-daerah yang belum apa ya, mendapatkan pelayanan kesehatan optimal itu bisa dapat informasi yang cukup, dapat apa ya, pelayanan yang cukup, akses ke pelayanan yang cukup, supaya mereka bisa mengakses misalnya pelayanan kesehatan preventif, misalnya imunisasi dan sebagainya dengan baik. Nah, itu goalku yang aku coba tampilkan di setiap esaiku. Jadi ketika orang selesai membaca kayak dapat gitu, oh anak ini pengen ini ya gitu. Nah, untuk melakukan ini semua, aku juga meng-apply yang namanya STAR and SMART. Aku yakin teman-teman mungkin udah pernah tahu juga ya terkait STAR and SMART ini, tapi aku bisa jelaskan lebih lanjut dengan contoh di slide-slideku berikutnya.
Oke, nah STAR itu apa sih? Jadi STAR itu situation pertama, task, action, dan result gitu. Kalau ini aku gunakan sebagai structure ya, structure ketika menulis esai. Jadi misalnya di satu paragraf itu aku usahakan satu atau dua paragraf gitu ya. Misalnya aku usahakan ada situation dulu, habis itu task, habis itu actionnya apa, baru result. Jadi ketika membaca itu kayak terstruktur gitu kan. Nah, situation ini dalam arti di sini tuh misalnya challenges, masalah yang teman-teman temui di lapangan ketika bekerja misalnya, atau masalah komunitas teman-teman, masalah di Indonesia in general misalnya, atau konteksnya gitu ya. Dan juga gaps. Jadi apa sih yang belum ada di komunitas teman-teman misalnya atau di Indonesia gitu dan sebagainya. Nah, in my case misalnya gaps yang aku bilang di sini adalah eh, kayak demand terhadap pelayanan kesehatan, utamanya yang preventif, itu masih kurang di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Dan ini disebabkan oleh banyak faktor ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dan gap juga bahwa dan gap in my own skills and knowledge gitu ya, bahwa karena aku backgroundku komunikasi gitu kan, aku nggak punya banyak pengetahuan tentang kesehatan dan sebagainya. Itu yang gap yang berusaha aku tampilkan di esai gitu. Jadi kenapa aku harus belajar lagi adalah karena ada gap ini gitu kan, dan aku berusaha menutupi gap yang ada di Indonesia juga gitu, atau di komunitas kita gitu kan. Terus task ini in terms of apa sih yang harus kita lakukan untuk overcome, untuk melalui permasalahan yang ada tadi yang udah kita jelaskan, atau untuk mengisi gap tadi. Kemudian action ini artinya kalau kita udah tahu tas kita nih apa ya, gimana cara kita menyelesaikan tas itu, apa yang kita lakukan, apakah kita butuh bantuan orang lain dengan networking gitu kan. Kalau misalnya esai kedua kan networking nih, gimana kita akhirnya mencapai atau bisa connect dengan network tersebut, terus bagaimana kita menggunakan network tersebut untuk mencapai tujuan kita. Nah, yang terakhir adalah result. Nah, result ini adalah hasil ya, jadi capaiannya apa. Um, Kalau aku berusaha untuk menampilkan di esai bahwa tujuannya ini nggak hanya baik untuk apa yang aku lakukan, actionku tadi, baik nggak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain di komunitasku misalnya atau di organisasi, dan juga bisa kalau misalnya teman-teman punya data in terms of angka gitu ya, maksudnya capaiannya bisa juga dimasukkan karena result ini harus kayak setangible mungkin gitu kan ya, senyata mungkin gitu. Nah, ketika menulis ini, start tadi, strukturnya kan, habis itu pastikan juga bahwa yang kita tulis itu smart gitu. Artinya adalah yang pertama spesifik, measurable, achievable, relevant, and timely. Nah, yang aku maksud dengan spesifik di sini adalah fokus aja gitu ke satu topik atau satu action kita atau satu misalnya example nanti ya di essay itu kan kita diminta untuk kasih example. Jadi fokus aja ke misalnya 1 sampai 3 example gitu. Jangan terlalu luas bahasnya. Karena dengan menjadi lebih spesifik itu jadi lebih kelihatan hasilnya kan apa gitu. Uh, Terus measurable in terms of gimana kita menentukan bahwa apa yang kita lakukan itu dan ada hasilnya nanti gitu kan. Dan seberapa berhasil kita, seberapa sukses apa yang kita lakukan itu untuk mencapai goal kita. Achievable di sini artinya untuk menentukan target yang reasonable atau realistik. Jadi maksudnya nggak usah muluk-muluk, tapi artinya adalah supaya tahu bahwa batasan kita tuh sampai mana sih dan apa yang bisa kita lakukan sampai di titik itu gitu kan. Nah, terus yang relevan itu yang tadi aku bilang red thread ada benang merahnya dan juga pastikan apa yang kita lakukan, yang kita mau lakukan itu tadi kan aku bilang jangan hanya menguntungkan diri sendiri gitu. Jadi menguntungkan orang lain, komunitas kita, seberapa kecil apapun komunitas itu, it's okay gitu, it's fine. Nggak harus besar-besar banget, misalnya harus seluruh Indonesia, kita harus merasakan kontribusi kita. I don't think that's what chevening is necessary looking for gitu kan. Tapi yang penting adalah ada hasilnya dan bisa uh, apa ya relate dengan apa yang masalah yang ada di Indonesia di komunitas teman-teman gitu dan mungkin juga yang berusaha Indonesia yang
UK dan Indonesia berusaha address di Indonesia melalui partnership mereka. Terus timely, in terms of timeline-nya, misalnya jelas gitu ya, ini dan kayak um, pengalaman yang lebih baru mungkin lebih baik gitu. Jadi misalnya kalau aku pribadi kan aku udah 5 tahun nih lulus kuliah S1 ya, jadi I would prefer not to use examples from my undergraduate years gitu kan. Lebih baik aku pakai pengalaman di pekerjaanku aja gitu yang lebih baru. Um, Oke, terus kita lanjut langsung ke topik esainya per topik ya. Jadi ini leadership essay yang pertama. Seperti yang aku bilang tadi di slide sebelumnya, em, aku pribadi merasa bahwa nggak perlu menggunakan example yang besar gitu ya, in terms of kayak big scale projects atau kita harus lead team yang besar. Karena aku pribadi, aku belum pernah, kalau teman-teman lihat titleku, aku belum pernah jadi manager atau supervisor gitu kan. Tapi bukan berarti kan kita nggak pernah jadi leader gitu kan. Bukan berarti kita nggak punya leadership skill gitu. Karena misalnya teman-teman punya proactivity untuk ngambil decision dan sebagainya itu kan udah termasuk leadership skills gitu kan. Nah, jadi yang penting adalah apa yang kita lakukan itu berkontribusi, terus juga terhadap tim misalnya atau terhadap komunitas kita, terus juga ada resultnya. Jadi ada hasil yang benar-benar terlihat. Yang kedua adalah show don't tell ya. Jadi maksudnya um, aku sendiri pribadi tidak berusaha untuk menjelaskan apa itu leadership secara apa ya, eh, artian harfiahnya gitu, misalnya leadership to me is bla 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 gitu. Tapi yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk ngasih langsung example-nya leadership in practice itu apa sih gitu menurutku. Um, dan ini dikulakukan dengan melimit tadi example-nya. Jadi yang aku gunakan di esaiku itu 2 example aja, tapi teman-teman boleh milih misalnya 1 sampai 3 example yang menurut teman-teman sangat apa ya, menampilkan kemampuan leadership teman-teman dan juga spesifik dan ada hasilnya tentunya. Hmm, dan ketika menampilkan example, mungkin memang kerja kita kan ada yang teamwork gitu ya, maksudnya kerjanya bareng departemen lah atau setim gitu, tapi jangan lupa bahwa yang dicari chevening itu kontribusi kita gitu kan, what did I contribute to my team gitu misalnya atau to this project gitu. Jadi fokus ke I aja, jangan banyakin we gitu di SI. Fokus ke gimana teman-teman overcome challenges di tim teman-teman atau di project teman-teman gitu. Jadi pakai I gitu, jangan we gitu ya. Terus kalau yang aku lakukan adalah di akhir esai aku mengkonklud itu semua dengan 1 atau 2 kalimat brief aja tentang gimana aku akan menggunakan leadership skills ini ketika aku terpilih menjadi Chevening Scholar atau ketika aku kuliah di UK maupun balik ke Indonesia. Um, Nah, ini contohnya yang aku gunakan di esaiku. Jadi aku mohon maaf aku nggak bisa ngasih lihat esaiku secara keseluruhan, tapi ini salah satu dari 2 example yang aku kasih di esaiku ya. Jadi situation yang aku kasih di esaiku saat di leadership esaiku adalah saat itu aku uh, bekerja sebagai Health Communications Officer di Aceh untuk salah satu non-profit organization. Dan aku pingin ngasih reporting grant, artinya uang untuk jurnalis supaya mereka bisa meliput isu-isu yang selama ini nggak mainstream di media Aceh. Salah satunya adalah terkait malnutrition anak, malnutrisi anak dan ibu di daerah-daerah di luar Banda Aceh utamanya ya, di luar ibu kotanya. Tapi masalahnya adalah organisasi non-profit tempat aku bekerja itu sebenarnya nggak membolehkan bahwa kita ngasih uang gitu ya, grant gitu ke partner kita selama tidak ada strong justification. Kenapa? Kalau nggak ada alasan yang kuat, mah nggak usah, nggak boleh ngasih gitu kan ya. Um, Akhirnya task yang aku identify adalah bahwa aku harus bisa ngasih uh, alasan yang kuat tadi ke atasanku, ke timku di Aceh, dan juga itu kan apa ya, maksudnya sebagai bagian dari accountability kita ke Office Jakarta gitu.
supaya bisa ngasih reporting grant ini ke jurnalis-jurnalis lokal di Aceh. Jadi ini aku menunjukkan ada skill negosiasiku gitu kan, gimana caranya supaya mereka mau melanjutkan proyek ini. Nah, action yang aku lakukan apa aja? Jadi untuk bisa memprovide strong rationale, strong justification itu, aku menggunakan networkingku di Aceh dan di Jakarta. Jadi aku connect dengan banyak jurnalis, aku diskusi dengan mereka. Kenapa sih kira-kira kalian nggak bisa menulis isu malnutrisi di Aceh gitu? Alasannya yang pertama tentu minimnya dana ya. Jadi kalau teman-teman tahu media kan lagi uh, mungkin nggak banyak resource-nya gitu kan. Terus yang kedua eh, mereka nggak paham, mereka banyak yang kurang paham terkait malnutrisi anak. Itu bukan isu yang besar gitu kan. Isu yang besar sebenarnya tapi nggak mainstream di media gitu. Jadi aku butuh memberikan mereka tempat di mana mereka bisa connect dengan expert atau dengan ahli malnutrisi gitu dan juga memberikan mereka bantuan resource gitu supaya mereka bisa meliput isu ini di daerah-daerah di luar Banda Aceh. Nah, akhirnya aku bikin tuh proposal gitu kan. Resultnya adalah aku bikin proposal dan proposalku mencantumkan alasan-alasan itu dan akhirnya supervisorku dan juga organisasiku membolehkan aku untuk melanjut dengan project ini. Akhirnya aku bisa bikin workshop dan di mana uh, aku bisa attract 20 jurnalis dari 11 subdistricts dari 11 kabupaten di Aceh gitu di luar Banda Aceh juga ya termasuk dan 4 di antaranya bisa mendapatkan reporting grant. Uh, itu artinya biaya liputan yang bisa membantu mereka untuk travel dan juga liputan di daerah-daerah di luar uh, Banda Aceh gitu kan. Um, akhirnya salah satu artikel yang ditulis oleh salah satu jurnalis dari 4 jurnalis ini itu dinotis oleh pemerintah daerah lokal dan pemerintah daerah lokal ini akhirnya memberikan bantuan berupa ini ya food aid gitu kayak bansos gitu ke keluarga yang menjadi subjek cerita jurnalis tersebut. Jadi ini aku kasih kayak semua resultnya apa aja gitu kan. Aku emphasize di sini dan itu sesuai dengan tujuan aku tadi bahwa aku pengen di awal tadi situationnya aku pengen isi gap, filling the gaps in malnutrition reporting di Aceh gitu. Karena aku percaya bahwa media dan reporting media itu bisa menggerakkan pemerintah daerah gitu. Oke, itu contohnya ya startnya. Dan kalau teman-teman mungkin notice juga kelihatan smartnya di sini. Jadi pertama spesifik, measurable, achievable, karena aku berusaha untuk melakukan sesuatu yang within my job description gitu kan. Aku tahu bahwa aku cuman officer, jadi apa sih yang aku bisa lakukan sebagai staff gitu kan. Ya tadi negosiasi, terus networking gitu kan. Kemudian smart, relevan tentunya, dan timely gitu. Kemudian lanjut ke networking essay, seperti leadership essay juga ya. Jadi aku rasa nggak perlu juga kita harus networking dengan orang-orang atau tokoh-tokoh besar gitu, atau big names gitu ya. Yang penting adalah networking yang kita bangun itu bisa membantu kita mencapai tujuan dari apa yang kita ingin capai dan juga menghasilkan result gitu, deliver results gitu yang tangible juga. Nah, seperti yang tadi aku bilang juga show don't tell. Jadi nggak perlu kalau aku sendiri nggak melakukan ini ya, nggak menjelaskan networking itu apa dan sebagainya, tapi aku langsung ngasih example aja gitu apa yang aku lakukan. Sama juga batasi example-nya. Kalau aku sendiri 2 example, kalau teman-teman mau 1 sampai 3 example silahkan. Eh, yang penting spesifik dan ada result yang bisa terlihat gitu. Sarannya juga sama sih sama yang sebelumnya ya. Jadi fokus ke I-nya, meskipun ini networking gitu, tapi apa sih yang teman-teman lakukan supaya bisa mencapai jaringan itu, membangun jaringan itu, jejaring itu, dan apa yang teman-teman lakukan dengan ketika sudah ada network itu gitu kan. Yang terakhir adalah di kalimat terakhir itu aku bikin 1 atau 2 kalimat gimana aku akan menggunakan networkku, baik yang sudah aku bangun maupun yang akan aku bangun misalnya nanti setelah terpilih menjadi chevening scholar maupun di UK. Um, ketika aku akhirnya bisa kuliah di sana apa yang aku lakukan dan ketika balik nanti apa yang aku akan lakukan. Briefly aja gitu.
Nah, ini contohnya, ini salah satu example, masih terkait dengan example yang aku kasih di leadership essay ya. Jadi situationnya adalah aku bilang bahwa malnutrition issues in small districts itu remain underreported, jadi masih tidak mainstream di media Aceh. Padahal itu stunting di Aceh itu udah parah banget gitu kan, gede banget angkanya. Nah, tapi masalahnya adalah aku anak baru nih di Aceh, jadi aku pindah dari Jakarta ke Aceh. Jadi aku nggak ngerti orang pemerintah daerah di sana, aku nggak ngerti orang media di sana gitu kan. Jadi aku harus bangun networkingku dari nol. Nah, tapi aku juga punya di sisi lain aku punya tugas adalah aku harus bisa membantu jurnalis supaya mereka bisa report isu ini. Karena tadi aku yakin bahwa pemberitaan media itu penting untuk akuntabilitas pemerintah daerah dan juga untuk mendorong pemerintah daerah supaya mau bergerak gitu kan. Nah, jadi Hey aksi Kak, yang aku lakukan apa? sorry, Halo? kurang 10 menit ya, biar Oke, nanti oke. ada sesi diskusi. Thank you. Oke, ya jadi action yang aku lakukan adalah pertama aku berusaha untuk proaktif gitu, ikut kegiatan apapun, bahkan yang di luar job descriptionku, supaya aku bisa terkoneksi dengan jurnalis, dengan orang pemerintah daerah, dengan akademia gitu kan, dengan apa dosen-dosen gitu. Terus aku mendiskusikan tadi yang aku bilang aku mendiskusikan kenapa isu ini masih underreported dan akhirnya aku menginisiasikan workshop dan reporting grant dengan berpartner dengan Journalist Association yang aku kenal dari action pertamaku tadi. Nah, aku juga connect dengan lecturers, aku minta mereka jadi resource person gitu kan supaya bisa memberikan knowledge, informasi ke teman-teman jurnalis. Resultnya seperti yang aku mention di sebelumnya, aku bisa workshop ini bisa diikuti oleh 20 jurnalis dari 11 out of 21 sub-districts. Jadi aku kasih angka ini supaya asesornya bisa menilai bahwa oh ya banyak juga gitu dari karena tujuanku adalah ingin mencapai jurnalis di luar Banda Aceh kan dan itu tercapai di sini. Dan dari workshop ini mereka bisa terkoneksi dengan expert speakers atau dosen-dosen gitu. Nah, dari itu kemudian 4 jurnalis ini terpilih mendapatkan grant dan pemberitaan mereka bisa mendorong pemerintah daerah untuk bergerak. Jadi ada resultnya situ yang snowballing ya. Kalau misalnya aku bilang jadi nggak yang langsung dari aku, tapi dari apa yang aku lakukan itu bisa bikin result lainnya gitu kan. Oke, nah lanjut di study plan esai. Nah, mungkin salah satu yang perlu teman-teman identifikasi juga adalah bahwa selain teman-teman punya kelebihan, pasti kan kita punya kekurangan ya. Nah, meskipun kita harus pede dengan kelebihan kita, tapi juga aku rasa juga harus bisa tahu kita tuh kurangnya di mana sih. Karena menurutku ini penting untuk dituliskan di esai. Supaya Chevening tahu bahwa oh iya kita masih butuh loh S2, kita masih butuh belajar di UK gitu. In terms of gaps ini, in terms of kekurangan ini, in terms of knowledge atau skills atau networks gitu ya. Dan teman-teman bisa gunakan ini sebagai acuan ketika mencari program atau universitas yang ingin dituju gitu. Seperti yang aku mention di awal, go beyond the surface in researching. Jadi riset sedalam-dalamnya, misalnya terkait modul, terus kemudian profesornya misalnya. Terus kalau yang aku tulis di esai adalah aku pengen internship, placement opportunities, karena di universitas-universitas yang kutuju itu menawarkan itu gitu. Dan juga diversity. Jadi aku mention di esaiku misalnya, aku pengen belajar di UK nih, karena di UK itu mereka nggak hanya fokus ke negara-negara maju gitu ya, negara-negara global north, tapi juga global south, atau developing countries seperti yang punya masalah seperti Indonesia. Nah itu UK itu banyak banget kan, lecturernya mereka diverse banget lah pokoknya. Nah, terus mungkin juga bisa disebutkan hal-hal yang pengen teman-teman lakukan di luar study. Jadi study life balance, misalnya mau travel, mau nonton Premier League, mau tour mau nonton konser gitu, sebutin aja karena Chevening nggak hanya fokus pada akademik. Mereka justru pengen kita kayak spreading apa ya sebagai cultural ambassador gitu, semacam itulah gitu. Nah, salah satu yang oh ya enggak, ini contoh esaiku ya, situationnya adalah aku bilang bahwa di Indo itu
pokoknya masih ada masalah kesehatan. Aku secara spesifik, ingat ya teman-teman yang smart tadi, secara spesifik aku raise isu soal imunisasi anak misalnya di Aceh. Itu masih rendah banget. Di sini aku consider Aceh underserved communities karena memang kalau teman-teman lihat ada kayak ini ya, apa sih disparities gitu antara Indonesia ujung dengan di sentral di Jawa gitu misalnya. Terus aku note juga di esai bahwa sebenarnya masalah ini tuh nggak hanya terkait fasilitas yang kurang, tapi juga ada dipengaruhi oleh individual behaviors maupun social circumstances, misalnya masalah ekonomi mereka dan sebagainya. Dan aku citing WHO di sini ada angkanya, ada datanya gitu. Jadi kalau teman-teman mau didukung dengan punya datanya dan mau didukung dengan data, silahkan banget ditulis supaya lebih kuat ininya situationnya. Tapi lagi-lagi aku bilang aku masih kurang di dalam bidang keilmuannya dan skillsnya juga. Jadi di sini tasku aku bilang aku pengen berusaha untuk improve demand or access to preventive healthcare termasuk imunisasi dengan bekerja di organisasi non-profitku sebelumnya itu. Tapi masalahnya adalah aku masih kurang di pengetahuan dan juga experience dan skills gitu. Akhirnya actionnya adalah aku harus belajar S2 lagi gitu. Aku harus pursue S2 dalam bidang social policy. Karena social policy itu holistik ya. Jadi maksudnya dia misalnya mengadres isu kesehatan nggak hanya dari bidang kesehatan aja, tapi juga dari ekonomi, politik, sosialnya gitu. Dan di UK itu social policy is like very big karena mereka punya itu salah satu foundernya social policy bahkan dari UK juga dari LSE gitu kan. Dan mereka punya program social protection dan juga teman-teman tahu BPJS-nya mereka kayak NHS itu kan juga udah established banget gitu kan ya. Nah, di sini aku juga menuliskan aku pengen belajar social policy di mana aja. Jadi di universitas mana dan programnya namanya apa. Alasannya ya ambil dari yang teman-teman sudah riset tadi. Yang aku bilang misalnya ada profesor ini, kemudian ada modul ini, ada kesempatan untuk magang dan sebagainya itu tuliskan aja. Nah, kalau aku sih, aku pribadi, semua aku tuliskan ya tiga-tiganya, tapi yang pilihan pertamaku, yakni LSI, itu aku buat lebih panjang dikit, karena untuk menampilkan bahwa aku pingin banget nih di LSI. Kalau misalnya nggak bisa LSI, ya udah yang dua, tiga gitu. Terus resultnya. Jadi setelah aku belajar, aku tuh berharap nanti apa yang aku pelajari itu bisa digunakan untuk apa sih? Misalnya ini ya, kayak misalnya aku bilang, aku tuh pengen ngambil modul NGO di LSI supaya nanti ketika aku balik Indonesia aku bisa kolaborasi secara efektif dengan mereka sebagai implementing partner di organisasiku. Terus aku pengen juga pakai grantnya LSI untuk riset terkait masyarakat di Aceh misalnya dan sebagainya. Terus pokoknya intinya di akhir aku bilang juga kayak nanti skillku yang aku dapat dari belajar ini, risetnya, terus kemudian practical knowledge-nya terkait pembuatan kebijakan dan sebagainya itu akan aku gunakan untuk apa gitu. Oke. Nah, terakhir ini career plan essay, jadi tetap aja kayak smart ya. Jadi lagi-lagi harus spesifik isunya yang mau diaddress di Indonesia atau di komunitas teman-teman apa. Measurable, jadi yang realistis aja. Aku bukan bukan nggak mendorong teman-teman untuk bikin mimpi setinggi tingginya, enggak, tapi kayak dalam 5-10 tahun lagi tuh kebayangnya mau ngapain sih gitu kan. Jadi realistis dulu aja gitu. Terus achievable, reasonable career path atau job description, um, dan gimana kita bisa mencapai karir path itu. Terus relevan, seperti yang aku bilang, apa sih yang Indonesia butuhkan, dan teman-teman bisa mention partnership dari Indo UK juga. Ini yang aku lakukan di esaiku. Timely, ini lebih ke timeline, jadi kayak immediately setelah teman-teman lulus nanti mau ngapain, dalam 5, 10, 15 tahun ke depan juga mau ngapain. Itu yang aku lakukan di esai ya. Jadi kalau teman-teman mau ubah dikit, silahkan gitu, tweak. Misalnya 20 tahun lagi mau ngapain, silahkan juga. Nah, example yang aku buat ini, jadi misalnya situationnya aku bilang bahwa di Indo tuh lagi ada program
preventif gitu kan ya, maksudnya mulai introducing vaccines against pneumonia and diarrhea, terus kemudian HPV juga gitu kan ya. Tapi masalahnya kan intake vaksinnya masih rendah gitu. Jadi aku pingin nih kontribusi ke sini supaya uh, apa meningkatkan intake vaksin di Indonesia. Nah, di sini tugas aku adalah aku berusaha untuk supaya program-program di organisasiku nanti itu harus tailored atau adjusted to the needs of the region gitu. Jadi bukan one size fits all solution, tapi harus fokus ke misalnya Aceh nih masalahnya apa sih, jadi harus address itu gitu, bukan solusi se-Indonesia baru dipakai di Aceh, nggak gitu gitu kan. Nah itu yang aku coba jelaskan di esai. Nah actionnya aku bilang ketika aku selesai kuliah aku akan balik ke organisasiku sebelumnya. Aku pengen jadi officer ini. Kenapa aku jadi officer ini? Karena ada platform dan resource di situ yang lagi besar, funding di situ lagi besar dan sebagainya. Jadi aku jelaskan gitu. Aku pengen kerja bareng sekolah-sekolah, terus kemudian dengan uh, community health workers, itu bahasa Indonesianya apa? Aku lupa juga nih. Uh, posyandu gitu ya, ibu-ibu yang posyandu gitu sebagainya. Aku bilang di situ. Terus in 5 years aku pengen jadi spesialis karena jadi spesialis ini aku punya lebih banyak punya platform untuk lebih dekat dengan MOH gitu dengan apa Kementerian Kesehatan supaya mengadvokasi misalnya terkait budgeting mereka, kebijakan mereka dan sebagainya. Terus in 10 years rencana aku adalah aku pengen jadi regional specialist. Artinya aku pengen kerja di kantor regional organisasiku karena dengan begitu aku bisa menjembatani antar negara supaya kita bisa sharing best practices misalnya dan sebagainya. Tentu aja ini kayak rencanaku saat ini ya teman-teman. Jadi ketika nanti ada perubahan, that's fine gitu kan. Tapi yang penting kan ada rencana dulu yang uh, achievable gitu misalnya, yang reachable, yang realistis gitu. Dan resultnya aku mention tentang gimana aku kontribusiku ini akan membantu juga di Indonesia UK Partnership. Karena Indonesia UK Partnership itu kan fokus juga ke kesehatan, tapi mereka fokus ke meningkatkan kayak fasilitasnya gitu ya, supply side-nya gitu. Nah, aku bilang nih di esai kalau misalnya aku terpilih dan aku bisa berkontribusi, aku akan berusaha untuk meningkatkan demand side-nya dari supaya memastikan bahwa apa yang sudah disediakan oleh Indonesia dan UK in terms of fasilitas dan sebagainya itu akan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oke, kalau masih ada waktu aku kasih ini dikit ya Mbak ya. Jadi ini some additional writing tips aja. Jadi pertama pakai active sentence, teman-teman jangan pakai passive karena supaya kelihatan kita kerjanya apa gitu ya, kontribusinya apa. Terus yang kedua, eh ini lebih teknis aja sih, tapi ketika nulis usahakan supaya nggak terlalu panjang-panjang kalimatnya. Jadi yang aku lakukan adalah aku akan nulis, kemudian aku baca dengan lantang gitu ya, dengan bersuara. Kalau misalnya kalimatnya melebihi satu tarikan nafas, aku akan potong. Jadi yang bagus adalah ketika kita bisa baca kalimat itu dalam satu tarikan nafas supaya orang membacanya nggak capek gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah bikin itu se-concise mungkin karena memang cuma 500 kata aja, jadi harus diprioritaskan mana yang mau teman-teman masukkan di esai. Dan yang terakhir mungkin untuk teman-teman yang background-nya agak teknis gitu ya, misalnya STEM gitu kan, bahasanya mungkin akan susah, tapi coba disimplifikasi supaya pembacanya, asesornya yang mungkin kita nggak tahu background-nya apa ya, bisa memahami apa yang kita tulis. Itu aja, jadi kalau misalnya teman-teman butuh resource lainnya, bisa dicari di sini. Ini dikumpulkan oleh teman-teman CAAI apapun yang ada di website maupun di YouTube maupun di media sosial lainnya udah dikumpulkan di sini juga. Jadi teman-teman bisa klik aja. Itu aja dari aku sharingnya. Terima kasih teman-teman dan best of luck ya semuanya. Oke, terima kasih. Thank you, Kak. Udah dijelasin dan menurut aku tuh tadi daging semua, detail banget. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh open cam dan juga boleh angkat tangan terlebih dahulu. Nanti bakalan kita ulas satu persatu. Mungkin sebelum, karena belum ada yang angkat tangan, aku ini ada beberapa pertanyaan yang udah di-collect di form. Mungkin yang aku baca dulu yang ada di Zoom chat. Nah, di Zoom chat ini ada Kak Nur Muhammad Syahid. Dia tanya nih, kalau misalkan mencantumkan data yang kaitannya itu dari WHO atau pemerintah gitu, eh, itu gimana ya caranya? Apakah harus pakai citasi? Apakah harus pakai footnote atau gimana?
Itu pertanyaan yang pertama mungkin. Bisa dijawab singkat ya Kak, biar ada banyak pertanyaan yang Oke, masuk. Kalau aku sih nggak perlu citasi yang serius banget ya. Jadi aku tadi kalau yang aku WHO aku cuma bilang WHO says in bla 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 that bla 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 datanya apa gitu. Jadi nggak harus serius citasinya atau teman-teman bisa pakai tanda kurung juga nggak apa-apa gitu. Alright, jadi nggak seperti itu ya, nggak seperti esai gitu ya ketika kita Iya, di kuliah gitu kan. Nah, iya. ini pertanyaan yang kedua, tips memilih jurusan buat kampus di UK-nya, karena masih galau nih, gitu. Maksudnya Hmm, ada nggak tips khusus untuk pilih kampus? oke. Kalau aku pribadi, jadi yang aku lakukan self reflection sih ya mungkin. Jadi kayak mikir pengen jadi apa sih sebenarnya gitu, pengen ngelakuin apa yang kita suka gitu kan ya. Dan kita pengen kontribusi di mana gitu. Jadi dari situ baru akhirnya aku cari program yang sesuai. Em, yang aku bilang tadi riset, jadi risetnya aku nggak hanya di website kampus, tapi aku juga coba cari dari YouTube. Misalnya aku search ya LSI Social Policy, nanti biasanya akan muncul kelas-kelas mereka, lecture mereka yang publik gitu ya. Jadi dari situ bisa kelihatan, oh ini sesuai nih sama yang aku pinginin gitu, sesuai sama tujuan yang aku mau capai gitu kan. Jadi pertama self reflection, habis itu research aja di luar website kampus gitu. Oke, ini udah ada satu yang raise hand. Boleh Kak Syah Amin, silakan. Halo Kak Ardila, halo Kak Aulia. Halo. Makasih atas kesempatannya. Hmm, Pertanyaan saya nih, tadi kan Kakak menjelaskan tentang leadership essay dan itu sepertinya adalah essay yang linear dengan rencana studi Kakak begitu. Apakah boleh jika saya menuliskan eh, pengalaman leadership saya yang nggak sesuai gitu dengan nggak linear dengan rencana studi saya karena saya rasa pikir leadership yang bisa saya banggakan itu bukan di situ gitu kayak di hal lain gitu. Terus pertanyaan kedua ini eh, apakah tiga jurusan yang atau tiga kampus yang kakak pilih itu benar-benar kakak mau pilih atau gimana? Soalnya kan kalau aku pribadi ya waktu kemarin lihat-lihat di form pendaftarannya atau di websitenya ternyata yang berkaitan dengan jurusan aku itu terbatas kampus yang bermitra dengan Chevening. Jadi kayak cuma pilihan pertama doang yang ini eh, yang benar-benar aku pengenin. Terus pilihan kedua, ketiga tuh kayak aku baru tahu kayak oh ada ya gitu. Jadi kayak asal pilih aja. Jadi kayak gimana solusinya kalau mengisi essay nantinya. Makasih Kak. Oke, makasih ya Mbak Muhlisa Amin ya. Mbak, aku jawab yang pertama dulu. Jadi kalau yang esai leadership, aku pribadi mungkin akan memilih sesuatu yang relevan dengan yang aku mau pelajari. Karena mungkin aku ada gitu kan ya. Tapi untuk teman-teman yang nggak ada, aku rasa sih nggak masalah ya Mbak. Karena yang penting kan menunjukkan leadership skill-nya nih. Nah, Mbak mungkin bisa bridging gitu. Jadi misalnya leadership skill yang Mbak punya ini, contohnya ini, resultnya apa gitu kan. Yang penting ada resultnya tadi ya Mbak ya, tangible resultnya. Tapi juga kemudian Mbak bilang aja, skill ini akan berguna ketika nanti saya mau jadi apa-apa-apa gitu Mbak. Tahu maksudku nggak sih? Jadi tetap coba jembatani dengan rencana Mbak ke depannya. Karena aku yakin leadership skills itu kan bisa diaplikasikan in any context kan ya Mbak ya. Misalnya kayak tadi negosiasi. Negosiasi kan nggak cuma di bidang kesehatan aku doang kan, tapi semua bidang bisa gitu. Jadi aku rasa yang penting dijembatani dengan rencana Mbak ke depan apa. Terus kan itu nggak cuma misalnya Mbak cuma menulis satu, tapi kalau ada example lain silahkan juga dimasukin yang akan mendukung lebih kuat gitu justifikasinya. Terus yang kedua, eh, sorry, itu soal tiga program ya. Nah, jujur aku juga akhirnya cuma daftar ke dua universitas, Mbak. Karena yang ketiga itu butuh uang juga untuk daftar dan memang sebenarnya bukan program pilihan utamaku. Jadi di application itu memang disarankan untuk bikin nulis tiga, Mbak. Jadi menurut aku akan sayang kalau Mbak cuma nulis satu. Aku nggak tahu ya bisa apa nggak, tapi akan sangat sayang karena em, kayak
kayak gambling gitu kan jatuhnya ya. Maksudnya kalau misalnya dapat beasiswa terus tapi amit-amit nih kampusnya nggak dapet kan sayang gitu. Akhirnya harus lepas kan. Jadi isi aja. Mbak coba cari-cari lagi gitu program yang relevan dan pastiin lagi Mbak itu yang networking apakah memang yang network dengan Chevening itu artinya apakah memang Chevening nggak mendukung program itu atau kampusnya aja yang nggak partnership karena beda Mbak karena bisa bisa jadi dia itu nggak partnership dengan Chevening tapi dia masih didukung sama Chevening course-nya. Jadi coba lagi cari di websitenya ya Mbak ya di find course gitu eligible course coba cari lagi. Em, tapi saranku kalau misalnya memang mentok nih nggak ada isi aja tetap 3 gitu ya buat jaga-jaga aku yakin Mbak Mulisa bisa masuk yang pilihan pertama kok Mbak tenang aja karena iya karena pasti pasti bisa kalau kalau masalah kampus sih ya ini kan susahnya mungkin lebih kalau banyak yang bilang kan lebih susah nyari beasiswanya nih daripada kampusnya gitu kan biasanya jadi tetap aja diisi 3 untuk jaga-jaga gitu. Oh, Dan pastiin tadi ya yang find eligible course Mbak di websitenya Chevening. Karena oh. setauku sangat inklusif kok, jadi banyak kok programnya yang didukung. Cuman masalah kampusnya yang partnership apa Chevening sama Chevening apa enggak itu yang nanti coba dilihat lagi. Oh, oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Menjawab nggak ya Mbak? Semoga menjawab ya. Makasih banyak. Ya. Semoga menjawab ya Mbak Melisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan tadi udah sekalian menjawab pertanyaan Kak Melisa yang ada di Zoom chat yang menanyakan tentang kalau misalkan memilih cuma satu universitas aja yang ada program yang diminati itu nggak apa-apa nggak sih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya ya mungkin nggak apa-apa cuma sayang aja gitu karena dapat Iya. beasiswa aja susah sesusah itu gitu kan. Mm-mm. Oke, Jadi mungkin aku oke, nambahin sorry. dikit ya Mbak. Jadi meskipun nanti kita ngisi 3 gitu kan ya, tapi teman-teman nggak harus merasa nggak wajib untuk apply tiga-tiganya gitu loh. Kalau misalnya paham maksudku. Karena pada akhirnya nanti kan kita diminta upload nih LOE salah satu aja minimal. Jadi kalau misalnya yang pertama udah dapet, alhamdulillah dapet nih, ya udah gas aja langsung yang pertama gitu kan nggak perlu upload yang kedua dan ketiga gitu. Oke, karena itu tadi semoga menjawab Kak Melisa dan juga Kak Muhlisah ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Muhammad Aksa Dikrama. Jadi Kak Aksa ini itu sebenarnya baru fresh graduate. Cuma dia punya Mm-mm. pengalamannya adalah intern gitu. Jadi kayak Mm-mm. penelitian, kemudian magang gitu-gitu. Nah, kalau untuk seperti itu di Chevening diakui nggak sih itu sebagai pengalaman kerja 2 tahun? Kalau misalkan Udah, pun udah sampai 2 tahun. ya. Oh, diakui banget Mas Aksa ya. Jadi jangan khawatir, chevening itu consider full time, part time, volunteer, internship semua mereka consider. Ketika aku akumulasikan jadi 2 tahun itu berarti udah bisa dipakai. Jadi jangan khawatir. Oke, aman ya berarti Mas Aksa. Nah, ini ada satu pertanyaan dulu aku sisipin dari Google Form. Jadi sebenarnya future leaders yang dimaksud dalam Chevening itu spesifiknya seperti apa sih Kak? Maksudnya leadership itu kan sangat luas ya. Cuma future Mm-mm. leader yang diharapkan, yang literally yang diharapkan sama Chevening itu yang seperti apa? Contoh spesifiknya. Um, aku bingung jelasinnya karena aku bukan dari cheveningnya juga ya. Cuman Oh, aku ya, dari oke. jawaban pribadiku. Seperti yang aku bilang, aku belum pernah jadi kayak manager, supervisor, apa maksudnya kayak tahu nggak sih kayak gitulah ya. Job-job desk yang memang langsung Mhm. lead orang gitu kan, lead staff. Tapi yang aku tunjukkan di situ adalah aku bisa influence people gitu, bisa mempengaruhi orang lain. Dalam artian, misalnya aku contohin tuh di esaiku, aku bisa lah mempengaruhi editorku ketika aku jadi jurnalis supaya mereka mau naikin isu ini gitu. Itu kan sesuatu isu yang in a way kamu bisa influence others, berarti kamu bisa ngajak others, bisa leading others gitu kan untuk mencapai apa yang kamu pingin gitu kan. Jadi I don't think you have to be like you have to lead like a big team or a big project gitu. Yang penting adalah punya tadi misalnya inisiatif, punya bisa proaktif gitu kan, bisa ngambil keputusan, terus misalnya bisa influence others gitu. Itu hal-hal kayak gitu bahkan di komunitas sekecil apapun itu udah aku rasa masih masih banget masih akan dikonsider oleh Chevening. Karena temanku tuh ada yang kayak ngasih contoh mereka ketika KKN gitu kan. Mereka bikin project di komunitasnya gitu. Komunitasnya kan berarti kan masih dalam range desa gitu ya kalau KKN ya. Jadi
nggak harus besar kok teman-teman, maksudnya kontribusinya nggak harus yang besar, big scale gitu. Yang penting benar-benar dirasakan oleh orang lain, nggak hanya diri kita sendiri. Gitu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kak Etan udah raise hand. Mungkin mau bertanya, udah siap? Oke, silakan Kak Baik, Etan. malam Kak, makasih Iya, materi. malam. Saya mau nanya Kak, ini kalau nggak salah tadi Kakak 2 kali ya apply chevening-nya? Saya mau tanya Kak, emang yang pertama itu uh, esai Kakak itu sampai nggak bisa kepanggil gitu, apakah esai yang pertama sama kedua beda nggak Kak? Nah terus, Beda. terus, Ya, itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah saya mau tanya itu yang kenapa Kakak bisa gagal yang di pertama, terus yang kedua kan udah selesai nih, udah lolos. Nah yang bikin Kakak gagal di pertama apa? Terus waktu Kakak uh, buat essay ini, Kakak searching berapa lama sih Kakak? Kan ini kan awal, jadi baru lagi nih Kakak bikin dari awal kan, yang kedua kan beda dari yang pertama. Nah Kakak butuh waktu berapa lama sih buat research gitu? Terus setelah selesai Kakak ada nggak minta bantu sama orang lain buat baca-baca kembali, seperti cek grammarnya, coba lihat bener nggak nih saya tulisannya gimana, kata-katanya gitu aja Kak. Makasih. Oke. Ya, jadi yang pertama, yang untuk jawab yang pertama, emang esaiku tuh in a way kayak example yang aku pakai tuh sebenarnya ada yang sama ya. Jadi contoh yang aku pakai tuh ada yang sama di esai pertama dan esai keduaku, yang gagal dan yang berhasil. Tapi cara aku nulisinnya itu masih yang beda banget. Jadi di esai pertama aku nggak pakai star tadi, aku nggak pakai struktur star yang apa namanya situation, task, action, result, dan smart. Aku nggak pakai itu. Itu kelihatan banget karena jadinya kayak ngawang gitu loh Mas. Ngerti nggak sih kalau baca tulisan orang terus kayak kayak nggak ngerti maksudnya apa gitu kan ya. Nah itu aku kayak gitu ngerasanya. Jadi nggak terstruktur. Jadi aku merasa aku belajar soal star dan smart itu membantu banget sih ketika nulis esai yang berhasil ini. Karena jadi kayak kesampaian gitu loh, kayak tujuanku S2 itu apa, itu terlihat banget di esai yang kedua. Itu yang nggak Tapi terlihat di esai. contohnya sama ya Kak, maksudnya Iya, heeh. experience-nya ini sama ya gitu, cuma Iya, iya. penulisannya aja yang beda ya gitu ya. Betul, betul. Meskipun memang ada, jadi ada saat, aku kan ngasih dua nih di masing-masing esai ya, dua contoh nih. Nah, satu contoh itu sama dengan yang tahun sebelumnya, tapi satunya baru. Jadi karena udah 1 tahun kan ininya jaraknya kan, jadi aku pakai pengalamanku yang terbaru lagi gitu. Tapi intinya pengalamanku yang sebelumnya aku pakai lagi. Cara ngemasnya aja sih yang beda mas sebenarnya. Jadi kayak nggak kelihatan, tau nggak sih kayak nggak kelihatan resultnya gitu loh di esaiku yang sebelumnya. Karena ngawang aja gitu kan. Yang penting aku nyebutin aku ngerjain ini, tapi habis itu apa gitu kontribusinya gitu kan. Mereka kan bukan orang Indo gitu kan. Jadi kalau baca mungkin nggak akan paham gitu. Nah, jadi tetap harus kasih konteksnya, terus kasih resultnya apa dan sebagainya. Jadi tetap pakai star dan smart itu, Mas. Terus yang kedua, eh jadi aku mulai tuh kayaknya aku mulai September deh Mas. Aku September tuh mulai benar-benar fokus ngerjain esai. Tapi aku risetnya udah dari sebelum-sebelumnya karena gagal kan ya. Jadi kayak sakit hati gitu. Jadi aku ngikutin berbagai kegiatannya CAI di media sosial, aku nontonin YouTube gitu bahkan sebelum mulai application. Tapi mulai nulis fokus itu aku September. Seperti yang aku bilang di slide-ku, aku ngikut Chevening Buddy, Mas, Chef Buddy, programnya CAI di Instagram. Kalau misalnya Mas belum follow, silakan di-follow. Tapi udah tutup nih pendaftarannya, udah mulai sessionnya. Nah, aku ikut itu, jadi itu membantu banget karena aku one on one nih, dapat input dari mentor. Mentornya di sini adalah scholar atau alumni Chevening Indonesia. Jadi kalau aku sendiri waktu itu aku minta tolong bantuan mentorku untuk ngasih input tiap minggu. Jadi aku bikin 4 draft mas total September sampai Oktober itu aku bikin 4 draft. Itu tiap minggu aku konsultasikan dengan mentorku. Nggak hanya mentorku yang di Chevening Buddy ini, tapi aku juga minta tolong senior-seniorku yang aku kenal, yang dapat Chevening. Aku minta tolong input mereka dan teman-teman dekatku. Karena aku rasa harus esainya ini harus menampilkan aku banget gitu kan ya. Jadi aku nggak mau berusaha jadi orang lain gitu. Aku pengen menampilkan authenticity gitu kan. Jadi itu teman-temanku yang ngerti. Jadi mereka akan baca terus ngasih input dan aku harus rewrite. Jadi jadinya aku punya 4 draft basically selama September sampai Oktober. Tapi kan tiap orang beda-beda ya Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman
2 minggu cukup, silahkan gitu. Yang penting adalah minta input, minta feedback dari orang lain, terus rewrite gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Ardila. Ini kita dikejar waktu karena udah Hmm. makin malam di Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan lagi mungkin di Zoom chat. Aku bakal bacain gitu ya, kayak langsung aja dari Kak Kausar, gelar Kausar. Kak Kausar mau tanya tentang, berarti yang terberat dari esai ini adalah perkara contoh ya Kak ya? Iya, benar Mbak. Ya, maksudnya Oke. kasih contoh yang spesifik, yang benar-benar ada resultnya gitu ya. Jadi Mhm. nggak ngawang gitu ketika kita nulis. Nah, dari Kak Husnul, ini berkaitan sama yang tadi, apakah kepanitiaan organisasi atau berpartisipasi sebagai officer itu juga termasuk sebagai volunteer? Sebenarnya ada nggak sih, apa namanya, semacam kalau LPDP kan dia punya call center ya. Kalau Chevening ini punya call center nggak sih yang untuk memastikan kita sure, oh ini masuk volunteer, oh ini bukan gitu, itu ada nggak sih kalau di Chevening? Hmm. Setahuku sih nggak ada ya Mbak. Nggak ada kayak call center gitu karena mereka kan terpusat di UK dan itu mencakup berbagai negara, banyak banget negara kan. Jadi aku rasa nggak ada. Cuman mungkin bisa dicari lagi ya Mas atau Mbak Husnul Awalia di website. Aku agak kurang yakin nih kalau kampus apakah bisa dihitung volunteer gitu ya. Karena yang aku tahu temanku tuh ada yang memang fresh grad agak baru gitu, tapi dia kerjanya di luar kampus gitu, tetap dihitung part time gitu kan ya, atau volunteer tapi di luar kampus. Tapi kalau misalnya Mbak atau Mas bisa cek di website dulu, karena aku takutnya salah nih ya Mbak. Jadi coba dulu jadi cek gitu ya di website lagi, em, apakah ada kasus seperti ini gitu. Oke, terima kasih. Nah, Hmm. Dari Kak Melisa, jadi kalau misalkan tiga ini gagal nih untuk pilihan kita di Chevening, itu kira-kira Mm-mm. masih bisa nggak ya di defer untuk Cheveningnya? Atau gimana nih prosesnya Oh kalau iya. misalkan tiga kampus ini gagal? Oke, jadi kan ketika kita interview, misal ini kan essay nih ya, terus habis itu beberapa bulan kemudian interview, di interview ini nggak akan diminta LOE Mbak, nggak akan diminta unconditional offer. Jadi dalam waktu itu aku sendiri waktu interview aku belum dapat unconditional offer dan masih masih proses nyari kampus gitu kan. Mereka akan tanya di interview itu, kamu akan ngubah tiga pilihanmu ini nggak gitu kan? Masih bisa ngubah di saat interview asalkan itu masih kayak sejalan lah sama program pilihan kita yang lain. Jadi maksudnya nggak apa ya? Misalnya aku nih 1, 2, 3, aku 1, 2 milih social policy, terus ketiga tiba-tiba aku milih epidemiology itu kan beda banget ya. Jadi tetap misalnya aku milih 1, 2 social policy, 3 public policy, aku ubah gitu masih 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 masuk lah ya. Pokoknya bisa diubah ketika interview. Tapi ketika sudah selesai interview, kemudian kita dikasih waktu untuk dapet unconditional offer kampus itu udah nggak bisa diubah. Jadi ketika misalnya sampai akhirnya deadline di akhir itu kita masih belum ngasih salah satu unconditional offer dari 3 pilihan, itu berarti kita nggak bisa dapat beasiswanya Mbak. Meskipun kita udah ditawarin, tapi akhirnya akan ditarik lagi karena harus apply lagi tahun depan, nggak bisa di defer. Defer itu cuman Oh, ketika misalnya ada sakit gitu-gitu ya, alasan-alasan seperti itu. oke, jadi alasan tertentu ya yang bisa defer dan nantinya kita harus make sure dulu ke Cheveningnya karena alumni pun nggak akan ada yang tahu jawabannya karena itu keputusannya ada di institusinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Sumitro mungkin yang terakhir. Eh, jadi sebenarnya tadi sebenarnya udah dijelasin ya Mas ya panjang lebar sama Mbak Ardila gitu, seperti apa esai yang diharapkan. Jadi kurang lebihnya adalah dengan metode STAR dan metode SMART gitu ya Mbak Ardila ya untuk kurang lebihnya dari ringkasan esainya. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Mbak, karena ini udah 20.38 di Indonesia, dan udah lama juga untuk Mbak Ardila tadi berbagi dan sharing. Mungkin ada nggak pesan-pesan terakhir sebagai pejuang chevening gitu, eh, yang bisa dilakukan dan dikejar di waktu-waktu yang sebenarnya udah mepet banget sama submit esai? Ada apa pesan dan pesan-pesannya nggak buat teman-teman Oke, ya. fighters? Em, Teman-teman jangan ngerasa, maksudnya emang tinggal dikit ya Mbak ya waktunya, cuman masih ada banyak waktu untuk nulis esainya. Jadi jangan lupa tadi yang aku
anggap penting banget adalah struktur STAR sama SMART tadi ya. Jangan dilupain, terus kalau masih bisa riset, silakan riset, terus juga minta input, feedback dari orang lain, misalnya scholar atau alumni Chevening, atau teman-teman dekat kita gitu, siapapun yang kenal kita, terus rewrite sampai akhirnya nanti waktunya udah habis. Dan jangan upload submit application-nya mepet-mepet ya, karena sering banget websitenya kayak down gitu kalau udah deket waktu deadline. Jadi bisa kasih waktu 3 hari atau seminggu sebelum deadline-nya. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih banget Kak Ardila udah memberikan esainya, udah memberikan clue-cluenya. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang mau minta PPT-nya, bisa nggak ya Kak Ardila? Atau ya udah Aku di sini aja? Iya, Oke, mungkin nanti di sini bisa. dulu ya, Mbak. Oh, oke, Mungkin siap-siap. di sini Berarti dulu. Nanti untuk kalau PPT-nya misalnya jadinya, nggak bisa. kalau misalnya Oke. jadinya aku bisa kasih, aku akan informasiin ke Mbak Afifa ya, berarti ya. Oh, Siapa sih? boleh. Iya, Afifah tadi. Oke, jadi untuk teman-teman PPT-nya tidak untuk di-share dulu untuk saat ini. Mungkin nanti kita bakalan, untuk recording kita boleh upload ini di YouTube atau Boleh, Mbak, silakan. Oke, jadi untuk recordingnya nanti kita akan proses dulu dan kita akan upload melalui YouTube. Jadi nanti teman-teman yang kira-kira masih ada pertanyaan bisa melalui titik jeda atau bisa nanti langsung ke Instagramnya Kak Ardila ya, bisa langsung DM. Oke, Boleh, jadi boleh. bisa langsung DM Kak Ardila kalau misalkan ada teknis-teknis yang sekiranya belum dijelaskan gitu. Nah, teman-teman yang sedang berjuang, semangat terus dan semoga apa namanya nggak nyerah gitu ya karena capek banget mengejar beasiswa. Oke, itu aja kira-kira dari titik jeda. Terima kasih Mbak Ardila dan terima kasih teman-teman. Kita Iya, akhiri semuanya. ini. Selamat malam. Malam. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design, 'cause every night